Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Hari ini apa kabarnya nih? Perkenalkan, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kata orang tuh tak kenal maka tak sayang. Nah, sebelum melakukan kegiatan, kakak harus memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Miki Agustin, kakak mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang magang di SDN 2 Menteng, yang hari ini berjadwal mengajar di kelas kalian. Nah, yang pertama, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga pembelajaran yang kita dapatkan hari ini berkah, bisa kalian tangkap dengan baik, bisa kalian cerna dengan baik, paham dengan apa yang kakak jelaskan. Nah, hari ini sebelum kita memasuki pembelajaran, kakak akan memperkenalkan dulu. Hari ini kita mempelajari persatuan dalam perbedaan tema 2, rukun dalam perbedaan subtema 1, dan pembelajaran 1. Nah, hari ini kita disuruh mempelajari tentang rukunnya dalam agama, rukunnya dalam perbedaan, rukunnya dalam perbedaan antara kita dengan teman. Misalnya nih, agama teman kita beda dengan kita Islam, ada yang Kristen. Walaupun agama kita beda, kita wajib saling menghargai sesama Indonesia, sesama agama, sesama rakyat Indonesia yang baik. Kita saling menghargai satu dengan yang lain. Tradisi itu, kebudayaan kita adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga, yaitu untuk memahami sejarah proklamasi damai tentang dapat dinikmati secara Indonesia menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Di mana tanggal 17 Agustus 1945 di situ Indonesia merdeka. Di mana apa sih merdeka? Dulunya Indonesia itu dijajah oleh beberapa negara seperti Jepang lah salah satunya. Di mana salah satu Indonesia dijajah oleh Jepang, Indonesia merdeka di saat itu. Nah, untuk memahami sejarah proklamasi, kenapa sih sejarah proklamasi harus diingatkan sampai sekarang? Itu wajib, karena kalau tidak ada kita memperingati jasa-jasa pahlawan yang dulunya memperjuangkan bangsa ini buat kita, kita tidak bakal seperti ini. Nah, untuk memahami sejarah proklamasi, setelah kalian membaca memahami teks, dapat menemukan informasi dalam beberapa pertanyaan ini. Kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan? Yaitu 1945, di mana itu 17 Agustus. Nah, selanjutnya yaitu arti penting proklamasi kemerdekaan. Di sini proklamasi kemerdekaan itu di Jakarta hari 17 bulan 8 atas nama bangsa Indonesia, yaitu Bapak Soekarno-Hatta yang membacakan proklamasi tersebut, sebagaimana titik puncak perjuangan bangsa Indonesia menjadi kenyataan de facto, menikmati martabat bangsa, mendapat memulai perjuangan sebagai negara baru, tonggak sejarah negara Indonesia. Lanjut, nah di sini kita masuk ke pembelajaran IPA, di mana teratai, eceng gondok, bakau, dan kantong semar. Di mana teratai yang hidupnya di air, eceng gondok juga hidupnya di air, bakau hidupnya di air, kantong semar juga. Nah, kalau kantong semar ini tidak semata-matanya dia hidup di air, dia ada juga di daratan. Tumbuhnya di daratan beda juga dari nggak sematanya di air. Jadi kita lanjut ke pembahasan yang lainnya, yaitu adalah tanaman jati, kaktus, dan putri malu.
di mana tanaman jati, keagus, dan putri malu itu tumbuhnya di daratan seperti di tanah atau di lainnya. Oke, selanjutnya ini adalah tugas. Apakah makna proklamasi kemerdekaan Indonesia menurutmu? Tuliskan di buku tugas dan dikumpulkan pada guru untuk dinilai. Cara bunga teratai beradaptasi dengan lingkungannya adalah tanaman yang meranggas di musim kemarau adalah apakah tujuan tanaman jati menggugurkan daunnya pada musim kemarau? Nah, di sini contohnya sudah kakak jelaskan semuanya kepada kalian. Jadi, buat kalian yang masih kurang jelas tentang pertanyaan tersebut, kalian buka lagi buku LKS-nya. Kalian lihat lagi apakah makna proklamasi itu dinyatakan jelas makna dari proklamasi, tinggal kalian baca, tinggal kalian teliti gimana makna proklamasi tersebut. Mungkin itu saja yang kakak sampaikan. Mohon maaf jika ada kata salah. Nanti kakak mohon kalian meskipun masih kurang jelas nanti ditanyakan lagi di WA group. Jadi semuanya jelas, tidak ada keliru dalam mengerjakan. Tidak ada salah lagi dalam mengerjakan tugasnya. Tinggal tanyakan di WA group atau di chat pribadi kakak. Mungkin itu saja yang kakak sampaikan. Lebih dan kurangnya kakak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya walaupun lewat daring. Tetap semangat.